Baik, kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita kembali ke Pak Magdir. Pak Magdir, kenapa ini kemarin hanya ditujukan kepada politisi dan pejabat agar tidak ditahan sebelum vonis? Ini kan Kayaknya kesannya, istimewa banget ini. iya, kesannya Enggak privilege juga. lagi nih. Mungkin saya itu kurang ketika menyampaikannya itu di dalam ketika di hadapan teman-teman di DPR itu. Harusnya Seharusnya juga ini terhadap semua kasus. Karena begini, saya berkali-kali berkunjung ke LP, ya, saya lihat memang luar biasa. Bahkan tahu nggak? Saya nggak tahu statistiknya ya. Berapa ratus % dari setiap rumah tahanan negara itu penghuninya. Nah, kalau andai kata tidak semua orang harus ditahan dari awal, hanya orang yang menjalani hukuman, itu tidak akan mungkin cuma 40, barangkali cuma 30% akan menjadi isinya. Sehingga kita bisa lihat misalnya di Belanda itu sekarang ini rumah tahanan negara itu jadi tempat wisata. Bayangkan bisa seperti itu. Berarti ini usulannya sebenarnya ke semua. Ke semua orang yang dianggap melakukan perbuatan pidana. Sepatutnya mereka itu baru ditahan ketika harus menjalani pidananya. Draft rekomendasinya seperti itu, Pak Magdir? Draft rekomendasinya bukan hanya seperti politisi dan pejabat? Bukan. Oke, ada juga draft rekomendasinya soal membayar denda untuk agar Begini, tidak diadili. begini. Ini di Belanda itu ada yang mereka sebut dengan Financial Penalties Act. Itu tahun 83. Jadi setiap perkara orang itu boleh meminta kepada jaksa supaya dihadapkan kepada hakim. Selain dia membayar denda yang wajib sebagaimana yang akan diputus sesuai dengan ketentuan undang-undang, dia bersedia membayar denda yang akan diputus oleh hakim. Hampir sama dengan plea bargain yang di Amerika dan di Inggris. Agar tidak diadili. Oke. Nah, kenapa? Karena begini, sekali lagi kan kita ini sekarang ini kan lebih banyak seolah-olah hukum pidana itu kan untuk menyakiti orang, mempidana orang, memenjarakan orang. Kan memberikan efek jera, jadi mungkin nggak begitu juga. Apakah memang ada orang yang sesudah menjalani hukuman ada residipis, residipis efek jera, residipis korupsi? Kan nggak ada gitu loh. Jadi saya kira, ini sebagai contoh ya, residipis korupsi. Jadi kalau saya sekali lagi, saya lebih cenderung untuk semua perkara. Kalau terutama diatur dalam KUHP ini, kenapa tidak gitu loh? Kalau orang mau dia tidak perlu diadili, dia membayar kepada negara, kenapa tidak gitu loh? Oke, baik. Jadi ujung-ujungnya uang gitu. Bang Saud, tapi bagaimana Abang melihat? Ini berbahaya nggak sih sebenarnya usulan ini? Karena publik sendiri merasa ini jadi bikin hukum tumpul nih ke atas, malah tajam ke bawah. Misalnya berduit, oke, tidak diadili gitu. Ya, yang paling susah kan korupsi itu harus dinilai sebagai sebuah perbuatan yang tidak boleh ditoleransi. Ya, khusus untuk korupsi ya. Bahwa itu harus zero toleran. Saya di banyak tempat selalu bilang ada sopir truk nyogok sopir forklift di pelabuhan $1 supaya kontainer nggak ngantri, $1 itu bisa jadi urusannya KPK negara itu. Itu yang disebutnya zero toleran. Nah, perdebatannya sekarang ini adalah kita jadi khawatir ini kok kita memberi toleransi, kan kesannya begitu ya. Sebenarnya nggak begitu. Makanya saya bilang tadi, hukum itu harus dilihat dari gambar yang lebih besar yang disebut sebagai teori hukum itu kayak gimana, teori hukum, teori keadilan, kepastian dan seterusnya tadi itu. Terus kemudian baru masuk teori yang sifatnya menengah, bagaimana menata manajemennya. Baru yang terakhir adalah tadi soal penjara penuh, melarikan dan seterusnya gitu. Jadi di atas dulu kita harus berdebatnya. Pak Magdir sudah berdebat di atas, tapi dia harus bicara di bawah juga kan. Bahwa ini penjara penuh. Tapi kalau tidak ditahan, Pak Saud, kira-kira mekanisme pengawasan seperti apa supaya tidak kabur? Itulah yang paling sulit, saya katakan kembali lagi. Kan kita udah punya pengalaman, pimpinan KPK aja meres. How can you define? Iya kan? Ini yang sebenarnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Kok Pak Magdir jadi berada di barisan ketua KPK yang tersangka meres itu? Enggak juga gitu. Itu yang saya bilang, perdebatan ini nggak boleh berhenti, tapi naskah akademiknya harus jelas. Kita harus jelaskan gitu. Kan tadi saya contoh Amerika juga, bahkan presidennya udah TSK itu. Nah itu bisa diadopsi di sini? Bisa. Kenapa enggak? Hukum itu kan orang dengan bilang. Karakteristik kita, enggak. Masyarakat. Hukum itu tetap apa yang disebutnya sebagaimanapun sosiologi juga harus digunakan. Hukum nggak hanya tanpa sosiologi.
ya kan? Pak Mahdi ini kan bicara sosiologi, ya kan? Nggak mungkin juga sebagian partai lari kalau kita ke spesifik. Tapi kan Mahdi kan udah jelasin, saya nggak bicara Hasto doang, bicara Indonesia secara keseluruhan. Nah, bagaimana Komisi 3, para ahli menjelaskan ini ke publik? Dan sebenarnya KUHP kita sudah mengatur, boleh jaminan uang. Kalau Ibu Mega bawa uang nih, gue simpen nih KPK, Hasto mau keluar nih, gue mau tanda tangan surat nih, boleh. Nah. Boleh, ada uang kok. Kalau itu ada ya, jaminan uang ada disebut. Kita tanya Pak Rudianto ya, Pak Saud. Pak Rudianto, kalau misalnya usulan ini menuai kontroversi di masyarakat, apakah Komisi 3 DPR masih akan terus melanjutkan pembahasannya, Pak? Ya, saat ini memang pada tahap kita mendengarkan masukan, pendapat, saran, ya, ide, gagasan terkait dengan revisi RUU KUHP ini. Makanya kami mengundang para praktisi hukum, nanti kami akan undang para akademisi hukum, kita juga undang mungkin dalam perspektif teman-teman di kejaksaan, kita akan undang juga masukan dari teman-teman ahli kepolisian, ya kan. Kemudian kemarin kita sudah undang juga Komisi Yudisial, mungkin juga kami akan undang IKAHI, hakim, semua pihak pasti akan kita, termasuk LSM, NGO, kawan-kawan NGO, CGR, dan lain-lain. Kita undang semua dalam rangka merumuskan norma terbaik nantinya yang akan kita lahirkan sebagai produk karya agung lah, kalau boleh saya sebut. Seperti ketika KUHP kita yang berlangsung 44 tahun, ya kan. Ini kan sebenarnya kenapa DPR mau menyelesaikan tahun ini? Karena KUHP yang baru kita, Undang-Undang Nomor 1 2023 sudah mau berlaku Januari 2026. Sehingga dipandang perlu hukum material ini dipandu atau disesuaikan dengan hukum acara yang baru kita, tata beracara hukum pidana kita, supaya betul-betul sinkron, harmoni ya antara KUHP yang baru dengan KUHP kita. Yang menurut kita beberapa norma itu sudah usang dan bahkan ada 12 pasal yang sudah dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, itulah mengapa hari ini DPR masih pada tahap khususnya Komisi 3 mengundang para ahli, para praktisi hukum, akademisi hukum, kita dengar masukannya bahwa perumusan RUU KUHP ini betul-betul sangat aspiratif gitu. Bahwa kemudian pernyataan Pak bisa terjawab, Pak. Ya. Pak Rudianto, tapi poin usulan Pak Magdir ini apakah Komisi 3 DPR kemungkinan besar akan menampung ini, Pak? Ya pasti kita akan tampung, tapi apakah ide masukan Pak Magdir ini akan dituangkan dalam rumusan norma? Nanti kita lihat perkembangannya, nanti kita lihat pada saat pembahasan. Yang pasti masukan Pak Magdir ini saya kira menambah khasana diskusi kita, berpikir kita, bahwa apalagi beliau mencontohkan praktek di Belanda misalkan, ya kan, apalagi di Indonesia hari ini misalkan lapasnya, rutannya berkapasitas misalkan, kasus mana yang harus ditahan, penyidik tahan misalkan, apakah kejahatan ancaman 5 tahun ke atas atau pelanggaran-pelanggaran ringan, kejahatan di bawah 5 tahun tidak perlu ditahan misalkan. Itu kan akan jadi perdebatan nantinya dalam merumuskan norma, kira-kira begitu. Oke, saya kembali Pak Magdir. Pak Magdir kan juga sempat menyampaikan ya pernyataannya kemarin ya soal mau kabur kemana sih, kan sudah jelas alamatnya, pekerjaannya. Nah, publik ini merasa semacam ada diskriminasi begitu soal kejelasan pekerjaan. Bagaimana dengan orang yang tidak memiliki rumah? Berarti otomatis akan ditangkap nih gitu. Kalau di Belanda ya, itu orang yang akan ditahan itu umumnya kalau mereka memang melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya tinggi. Itu satu. Kemudian yang kedua, itu orang tidak diketahui secara jelas alamatnya. Atau dia orang asing. Nah, ini yang bisa menjadi syarat. Saya kira kalau kita ya, makanya saya selalu bilang begini, orang mau melarikan diri itu, pertama dia harus punya uang. Sebab orang tidak mungkin melarikan diri itu cuma 3 hari. Ya, itu cuma kabur loh namanya. Kabur sebentar habis itu balik lagi. Kalau orang melarikan diri untuk menghindari perkara, pasti dia sudah menyiapkan uang yang cukup banyak untuk pergi mungkin bertahun, bahkan mungkin ke luar negeri. Atau mungkin ada sponsornya bisa jadi. Bisa jadi. Tetapi bagaimana mungkin orang bisa ke luar negeri misalnya, kalau punya paspor aja tidak. Nah, hal-hal seperti ini, ya, itu yang kita mesti lihat.
gitu loh. Jadi kita ini sekarang ini, makanya seperti saya sampaikan tadi, itu lebih banyak tergantung dengan subjektivitas penyidik. Kalau penyidik merasa bahwa orang ini mungkin akan melarikan diri, kan itunya kan mestinya diuji. Apa alat uji kita? Kan kita nggak bisa uji itu. Contohnya? Yang banyak sekali, banyak kasus. Di KPK itu cukup banyak kasus yang baru-baru ini orang itu ditahan. Yang menurut hemat saya itu tidak mungkin mereka melarikan diri. Ya. Salah satu di antaranya yang baru-baru ditahan itu bukan cuma Mas Hasto. Ya. Ada, kalau saya tidak keliru, saya baca beritanya, mantan Dirut ASDP, Ibu Ira. Ya. Oh, ya. Beliau itu punya potensi mau melarikan diri apa enggak? Ya kan? Malah justru orang seperti beliau ini datang karena diajak pulang untuk membenahi BUMN di Indonesia ini. Ya. Beliau masuk ke situ. Nah sekarang dipenjarakan karena ada kebijakan. Kebijakan ini belum pernah diuji. Apakah itu memang merugikan keuangan negara atau tidak? Ya itu balik lagi ya, karena memang nggak ada yang bisa menjamin juga Pak. Apakah dia Mungkin bisa juga kabur atau banyak tidak? Jadi yang begini. mengaitkan terkait, karena Pak Magdir tadi mengatakan bahwa bukan hanya Pak Hasto, tapi banyak yang mengaitkan karena Pak Magdir membela Pak Hasto jadinya muncul usulan ini. Enggak Pak. juga. Ini yang begini. Yang kita mesti lihat bahwa orang itu juga punya nurani ya. Punya itikat baik. Ya. Jangan semua orang yang dianggap melakukan perbuatan pidana itu adalah orang jahat dan penjahat. Pak Magdir, cocokologi ya, berarti cocokologi netizen nih. Karena Pak Magdir kan bukan pertama kali RDP, tapi usulan ini baru keluar di saat ini, di momen dimana klien Anda juga terlibat kasus Gini, dengan saya bicara tentang ini dalam banyak kesempatan. Hanya saja mungkin yang baru dikutip banyak orang baru kemarin gitu loh ya. Karena kebetulan sedang menangani perkaranya Mas Hasto. Jadi kebetulan atau memang Ini kalau saya sih kebetulan melihatnya begitu. Karena saya bicara tentang ini, saya nulis tentang apa supaya orang tidak ditahan ini mungkin udah 10 tahun, 15 tahunan yang lalu. Kenapa nggak dari dulu diusulkan? Kenapa baru sekarang momentumnya itu yang timingnya yang kurang cocok? Mungkin Pak gitu Saud ya? mau memberi tanggapan. Ya jadi gini, memang agak belakangan ini kan kita sudah melihat hukum di Indonesia ini di-customize. Ya nggak? Diukur-ukur gitu ya. Sedikit-sedikit Itu diubah. di-customize. Sedikit-sedikit diubah. Nah, hati-hati dengan istilah customize itu. Saya sedang mengklasifikasi loh mana yang di-customize. Kalau yang Danantara itu customize. Saya nggak ragu bilang itu customize. Iya dong. Walaupun kita masih berdebat soal pasal 2, pasal 3 ya. Tapi kalau yang untuk ini pembahasan kita pagi ini? Mungkin beliau mungkin customize. Tapi customize itu kalau customize itu general, ya kan, nggak kancingnya jadi di belakang gitu baju itu kan. Jadi masih umum sih saya bilang, karena itu masih dalam tahap. Dan itu dibenarkan oleh KUHAP yang ada sebenarnya, bahwa nggak menahan orang, boleh kalau punya uang bahkan putri bisa menahan orang di luar gitu ya. Itu masih dalam tahap itu. Cuman ini kan pingin lebih detail. Memang kalau kita bicara pemberantasan korupsi memang harus detail. Jadi nggak ada lagi cerita nanti setiap pasal itu, ini orang hukum paling sebel tuh kalau ada penjelasan pasal sekian sudah jelas. Nah ini nggak boleh nanti, untuk khusus pasal ini harus dijelaskan, harus detail, dibuat detail-detailnya. Karena devil is in detail, korupsi terlebih itu nggak boleh Anda tidak membuat itu detail-detail. Jadi pasal ini pun kalau mau dibuat harus dijelaskan. Baik. Sehingga kemudian kita bisa memastikan itu yang tadi, hukum menjadi pasti, adil, dan bermanfaat. Baik, kita kembali ke Pak Rudianto. Terakhir mungkin Pak Rudianto, bagaimana rumusan yang tepat agar nanti usulan ini tidak menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah, Pak? Ya itu saya katakan tadi, menarik masukannya Pak Magdir, karena di banyak kasus juga orang sudah ditahan pada akhirnya bebas. Nah siapa yang mau bertanggung jawab? Kalau seperti itu, negara tidak mungkin warga negara mau menggugat negara. Karena polisi jaksa ini kan ibaratnya pedang keadilan dari kekuasaan cabang eksekutif. Apabila warga negara melanggar hukum pidana, kan seperti itu. Nah, tetapi di satu sisi, negara harus diberi kewenangan subjektif juga. Agar apa? Ada mengatur ini masyarakat supaya ada efek jerah dan sebagainya. Penting juga kewenangan subjektif dapat diberikan kepada polisi agar jalannya proses penyidikan ini bisa berlangsung tanpa gangguan. Karena kadang-kadang kalau tidak ditahan, kadang-kadang juga kan seseorang bisa menghindar, dipanggil 1 tidak datang, panggil 2 kali tidak datang. Akhirnya kan penyidik
lebih baik kita tahan daripada menghalang-halangi proses penyidikan. Kan banyak juga seperti itu. Makanya nanti kita cari formulasi yang tepat supaya bisa mengakomodir keduanya. Supaya penyidik juga tidak sewenang-wenang nantinya diberi kekuasaan yang besar oleh negara lewat undang-undang kuhab ini. Kan kita seperti setuju. itu. Begitupun Kita juga setuju, Pak Rudianto. penyidik Cari jangan juga formulasi yang paling dibatasi. tepat, ya. Jadi Baik, kita publik cari berharap formulasi ya yang Pak tepat. agar Kira-kira begitu. RUU KUHP yang nantinya akan disahkan ini tidak mengistimewakan kalangan tertentu dan tidak tumpul ke atas ya Pak. Kita tunggu nanti bagaimana Pasti, hasil dari asas hukum komisi kita equality DPR. before the law. Semua sama di Oke, hadapan baik. hukum. Terima Pasti kasih tidak banyak, boleh kita Pak Rudianto. membuat Maaf, norma waktu yang kita menjentungkan terbatas, atau Pak mendiskriminasi. Rudianto. Terima kasih sudah tidak begitu bergabung terjadilah. di Apa Kira-kira Kabar begitu. Indonesia Pagi. Terima kasih juga untuk Pak Magdir Terima kasih, dan Bang Pak Saud Magdir, Pak Situmorang Saud. sudah Terima kasih hadir berdua. di Aki Pagi pada hari ini. Terima kasih, sehat selalu semuanya.